وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ananda yang soleh dan solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur milik Allah selalu dan selalu lisan ini bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini Allah masih menitipkan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah bagi kita, ananda yang soleh dan solehah, untuk selalu bersyukur. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan tambahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini dan seterusnya sampai maut ini sampai maut menjemput, sampai nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meniti jalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang soleh dan soleha, baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, biasanya kita memulai dengan apa coba? Dengan berdoa. Ya, pada kesempatan kali ini siapa yang bertugas, yang dijadwal bertugas memimpin doa? Siapakah hari ini yang bertugas memimpin doa? Bunda Rahma? Maaf Ustadz, belum ada. Oh, belum ada ya. Oke. Siapa di antara Ananda semuanya yang bisa, yang berani untuk menjadi untuk memimpin doa kita pada sore hari ini? Ada yang berani? Huzaifah, Zaid, Nazim, siap memimpin doa? Faruk, Huzaifah ya, Huzaifah siap memimpin doa? Ya Ustaz. Oke, bismillah. Gak apa-apa ya, nanti pekan depan kita jadwalkan lagi ya untuk yang memimpin doa. Insya Allah pada sore hari ini kita akan dipimpin oleh teman kita, Ananda Huzaifah. Silakan Ananda. Istaidu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, mudahkan ya Allah kami untuk mengkaji ilmu-ilmu-Mu, serta lapangkan dada kami untuk bisa memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah tadi sudah dipimpin oleh teman kita, ya Ananda Huzaifah. Insya Allah mudah-mudahan tadi bisa memudahkan ya dengan doa tadi bisa memudahkan atau memberikan kelancaran dalam mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sore hari ini. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum jadi Ustadz mohon maaf dulu ya. Pekan lalu Ustadz tidak mengisi kajian karena uzur syar'i ya, qadarullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah sembuh, sudah baikan, dan bisa alhamdulillah kita bisa lagi bertemu ya via Zoom dalam
kajian hadis kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pekan ini ya, sebelum Ustadz memulai kajian di bab baru, bab apa hari ini sebenarnya? Bab izalatun najasah. Babu izalatin najasah. Bab menghilangkan najis, ya. Bab tentang menghilangkan najis. Mohon maaf Bunda Rahma, apakah bisa ditayangkan ini hadisnya? Oke, sebelum memulai Ustadz ingin bertanya dulu ya, terkait bab sebelumnya, babul aniyah, bab bejana-bejana. Terkait tentang bab bejana-bejana, ya. Ustadz ingin bertanya ya, yang bisa boleh angkat tangannya, ya kan? Atau Ustadz tunjuk ya, atau Ustadz tunjuk. Nanti untuk pertama ini yang bisa jawab angkat tangannya ya. Oke, Bismillah. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bab bejana-bejana, Ustadz pernah menjelaskan sebelumnya, itu kan orang apa namanya, orang yang seorang Muslim yang makan atau minum menggunakan bejana yang terbuat dari apa? Dari emas atau perak ya. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ia memasukkan apa ke dalam perutnya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Seorang Muslim di dalam Islam kan dilarang ya. Kita dilarang minum atau makan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak gitu kan. Rasulullah SAW memberikan pemisalan. Kalau kiranya ada di antara umat Islam yang minum atau makan menggunakan bejana, piring, bejana bisa dikatakan piring atau mangkok atau apalah sejenisnya yang terbuat dari apa coba? Dari emas atau perak, maka ia seperti apa coba? Seperti apa? Diberikan pemisahan oleh Rasulullah seperti apa? Ada yang bisa? Di dalam hadis Rasulullah SAW jawabannya adalah apa? Ayo coba. Alladzi yashrabu fi ina'i ahadikum. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Seseorang yang minum di bejana yang terbuat daripada emas atau perak, seperti apa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Nggak ada? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya udah, ditahan dulu ya. Ya, jawabannya nanti ya. Jawabannya nanti di akhir ya. Di akhir. Oke, yang kedua. Saya ingin tanya siapa ya? Ingin tanya Zaid ya. Saya ingin tanya Zaid. Zaid, kalau misalnya Zaid bertamu, Zaid bertamu ke rumah teman Zaid, tapi beda akidah. Ya, teman Zaid itu beda akidah, non-muslim ya, non-muslim. Nah, Zaid bertamu ya kan ke rumahnya. Kemudian tuan rumah atau teman Zaid memberikan
menawarkan makanan kepada Zaid, bukan? Menawarkan makanan kepada Zaid. Ya, dia menyediakan minuman lah, katakan begitu ya, kepada Zaid. Atau makanan, ya, ngajak makan, makan nasi atau sejenisnya ya, gitu kan. Terus Ustadz yang ingin saya tanyakan adalah, bolehkah kita makan menggunakan bejana? Ya, bejana dalam artian di sini adalah piring atau gelas yang dimiliki oleh orang non-Muslim. Boleh enggak nih? Zaid, Ustaz mau tanya, Zaid punya teman non-Muslim enggak di sekitaran rumahnya? Atau pernah enggak silaturahmi, apa, main-main gitu ya? Atau eh, ke rumah teman Zaid yang non-Muslim? Pernah atau tidak? Atau ada enggak temannya yang non-Muslim? Pernah. Pernah gitu. Terus pernah nggak Zaid ditawarin makanan atau sejenisnya gitu sama temannya di rumahnya? Iya. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oke, kalau misalnya pernah, kalau misalnya nanti nih, ya, kalau misalnya nanti ada yang menawarkan makanan ke Zaid itu, boleh nggak Zaid makan menggunakan piring atau bejana yang mereka miliki itu? Tidak. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau tidak ada lagi daruratnya hanya piring itu, kemudian tidak ada lagi, maka dibolehkan. Tapi dengan cara dicuci dulu, ya, dicuci sampai bersih. Itu kalau makanannya makanan yang basah ya. Kalau makanannya makanan yang basah. Tapi kalau makanannya yang kering, makanan kering misalnya ya, makanan kering, makanan kering itu biasanya ada plastiknya ya. Nah, itu nggak apa-apa ya, karena ada alasnya. Ini yang dipermasalahkan adalah ketika makanan basah ya, eh, maka baiknya kalau tidak ada lagi panci atau tempat lain kayak gitu kan, selain tempat yang mereka miliki itu yang non muslim itu, baiknya dicuci dulu ya, dicuci dulu sampai bersih, karena kita tidak tahu uh, piring atau bejana tersebut bisa jadi pernah dipakai sama si empunya itu uh, makan atau minum benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hmm, gitu. Nah, itu ya. Oke, ini ya Zaid ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ustadz ingin tanya ya, Zaki. Assalamualaikum Zaki. Ya, Ustadz. Zaki, Ustadz mau bertanya boleh? Boleh. Oke. Ya, sebelumnya Ustadz pernah menjelaskan di bab bejana-bejana itu ya. Di bab bejana. Hadir nggak waktu itu Zaki? Enggak. Nggak hadir ya? Enggak. Oh ya, nanti Zaki bisa lihat lagi ya video Ustadz ya. Iya. Ya, oke Ustadz tanya yang lain. Hanif, Hanif waktu itu waktu Ustadz membahas tentang bejana-bejana itu, Hanif hadir nggak? Hadir ya? Iya. Iya hadir ya. Ustadz boleh bertanya? Hanif di dalam ini ya, Ustadz mau nanya. Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan para sahabat biasanya ya menggunakan kulit binatang ya, kulit binatang ya, binatang untuk dijadikan wadah tempat air ya, tempat air, gitu ya. Dibikin seperti apa ya namanya? Apa kita nyebutnya ya? Nah, itulah tempat air lah ya, tempat air. Ustadz ingin bertanya kepada Hanif, bagaimana cara
mensucikan kulit bangkai binatang. Ini ada bangkai nih, ada binatang mati, kan jadi bangkai itu, ya kan? Misalnya kambing, kambing mati gitu ya. Kan kita boleh, Hanif, kita boleh menggunakan atau kita boleh memakai atau menggunakan kulit bangkai kambing tadi ya, boleh. Tapi harus suci dulu. Bagaimana cara mensucikannya, Hanif? Dicuci pakai air bersih. Disuci pakai air Air bersih. bersih. Oh, gitu jawabannya. Itu jawabannya. Ada lagi yang lain yang bisa menjawab? Oke. Kalau misalnya Ananda menemukan ada bangkai kambing misalnya ya, maka Ananda boleh mengambil kulitnya dan kulit bangkai tadi. Boleh. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara menyamak, tahu menyamak, mengulitinya. Ya, dengan cara menguliti kambing tersebut, mengambil kulitnya saja, maka itu sudah bagian daripada mensucikannya. Maka bangkainya, dagingnya nggak boleh dimakan, dagingnya nggak boleh diambil. Yang boleh diambil hanya kulitnya saja. Bisa digunakan untuk bejana ya, untuk tempat wadah nyimpan air. Nah, gitu. Di zaman Rasulullah begitu dulu ya. Nah, jadi boleh. Cara mensucikannya adalah dengan cara menyamaknya. Menyamak itu apa? Mengulitinya ya. Mengulitinya. Paham ya? Oke, oke lah. Cukup ya. Selanjutnya kita masuk ke bab baru, bab izalatun najasah. Bab izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Ini penting sekali, Ananda yang soleh dan soleha. Sebelumnya juga Ustadz pernah membahas tentang pembagian najis ya. Nah, itu perlu Ananda ulang-ulangi karena harus tahu. Kalau tidak tahu maka kita beribadah tapi ibadah kita nilainya 0 karena kita tidak tahu benda-benda apa saja yang membatalkan, hal-hal apa saja yang membatalkan ibadah kita. Maka kita harus tahu dulu najis. Salah satu dari hal yang membatalkan ibadah kita, ibadah sholat kita misalnya, salah satunya adalah najis. Maka kita harus tahu dulu najis itu apa. Sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan ya tentang najis, pembagian najis itu sudah saya jelaskan pekan lalu. Nah, silahkan Ananda baca lagi, Ananda tonton lagi video-video sebelumnya ya. Oke, sekarang hukum menghilangkan najis. Kita sebagai seorang muslim dituntut wajib untuk bersuci. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwasannya syarat ya, salah satu syarat diterimanya ibadah sholat kita salah satunya adalah dengan bersuci, ya kan? Kalau misalnya Ananda ingin sholat, ya kan? Ananda harus yakin dulu dalam diri Ananda ini, dalam pakaian Ananda, di pakaian Ananda, kemudian di tubuh Ananda, di tempat Ananda itu harus bersih, suci dari najis. Kalau ada najis yang menempel, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum menghilangkan najis ini wajib. Ya. Orang yang ingin sholat, maka hukumnya wajib untuk menghilangkan najis dari badan, dari pakaian, kemudian dari tempat sholatnya. Ya, lihat dulu nih di badan sebelum sholat, dipastikan ya tidak hanya pakaian yang bersih, tapi di anggota tubuh kita juga harus bersih. Lihat, ya, lihat adakah benda-benda yang menempel di tubuh kita, ya, di badan kita. Kemudian setelah yakin di badan kita itu bersih, terbebas dari najis, kemudian kita periksa lagi. Yang kedua adalah pakaian kita.
Ya, baiknya kalau mau ke masjid, kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pakaian khusus yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sama pakaian sholat sama dengan pakaian main. Menghadap presiden saja, menghadap bupati saja, ketika sekolah saja kita ada pakaian khusus, rapi, disetrika, ya kan, bersih, wangi. Masa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, pakaian kita compang-camping, pakaian kita kotor, pakaian kita pakaian main kita gunakan untuk sholat. Waduh, Allah itu maha besar. Kita harus menghadap Allah dalam keadaan baik, ya. Pakaian bersih, pakaian sholat yang rapi, yang indah, yang bersih, ya kan? Itu diperintahkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mudaththir, "Wa thiyabaka fatahhir." Maka pakaianmu dan bersihkanlah. Ya, dan pakaianmu fatahhir, maka bersihkanlah. Jadi Ananda kalau mau sholat tuh harus dicek dulu, ya, dicek dulu. Ini hukum menghilangkan najis. Hukum menghilangkan najis adalah wajib, wajib. Paham ya? Oke, oke. Ananda yang soleh dan soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk ke hadis yang pertama, Ustadz ingin menjelaskan tentang tata cara mensucikan dari najis, ya, tata cara mensucikan dari najis. Ini Ananda harus dengar, ya. Nanti akan Ustadz tanya, ya, di akhir akan Ustadz tanya. Pertama, ya, tata cara mensucikan najis ini perlu dan sangat perlu, bahkan wajib, ya, wajib untuk kita ketahui. Pertama, mensucikan pakaian dan badan jika terkena najis. Bagaimana caranya? Jika pakaian, ya kan, pakaian yang kita pakai, terus kemudian badan kita juga terkena najis, bagaimana cara menghilangkan najisnya? Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Terus, kalau misalnya najis yang ada di pakaian kita, kemudian najis yang ada di badan atau tubuh kita itu berbentuk cair, ya, berbentuk cair. Caranya adalah dengan menyiramkan air ke area atau ke area di mana najis itu menempel di situ. Ya, ini kalau najisnya berbentuk najis yang cair, maka cukup Ananda siram dengan air, ya, siram dengan air, hilang najisnya, nggak kelihatan lagi najisnya, bersih, halas, cukup, gitu ya. Tapi berbeda lagi jika najis yang menempel atau yang terkena ke pakaian kita atau tubuh kita, najis dari anjing dan babi, ya, misalnya dijilat, maka beda, ya, beda 7 kali, ya. Sebelumnya sudah kita bahas 7 kali caranya. 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah yang dicampur dengan air. Dicuci sampai 7 kali, ya. Salah satunya adalah dengan tanah atau tanah yang dicampur dengan air, ya. Kayak gitu ya. Pertama, Ustadz ulangi lagi. Jika ada benda najis yang menempel di tubuh kita, najis tersebut berbentuk cair, ya, atau najis tersebut kena ke pakaian kita, najis cair, maka cukup disirami. Kalau pakaian dicuci sampai bersih. Dicuci sampai bersih. Kalau menempel ke pakaian pun begitu, disiram dengan air, ya, atau mandi, ya kan? Kemudian dikira yakin najis tersebut pergi dan hilang, nggak ada lagi di tubuh kita, maka dikategorikan sudah hilang najisnya.
Yang kedua, jika najis tersebut dari binatang, anjing dan bapwan, babi, maka cara mensucikannya adalah dengan 7 kali. Ya, 6 kalinya dengan air disiram, kemudian salah satunya adalah dengan tanah yang dicampur dengan air ya. Jadi ada air dan tanah itu. Jadi dibersihkan. Dulu waktu kelas 3 SD, Ustadz dulu pernah digigit anjing ya. Jadi pas waktu istirahat ya, Ustadz jalan di bawah pohon ketapang. Ustadz nggak sadar di samping Ustadz itu ada anjing yang sedang menyusui anaknya, ya kan? Menyusui anaknya, tiba-tiba dia menerkam, ya, menggigit kaki Ustadz, ya. Subhanallah, ya. Alhamdulillah karena waktu itu sudah diajari oleh guru, langsung Ustadz bersihkan waktu itu dengan air, ya kan? Ustadz korek-korek di dalamnya itu ya. Air kemudian salah satunya saya campuri cuciannya tersebut dengan air yang bercampur tanah liat waktu itu. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Terkait jilatan anjing, air liur anjing itu sudah dijelaskan oleh Bunda Rahmah pekan lalu ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti WA ke beliau minta lagi gitu ya. Nah, bagus banget itu. Nanti bisa tanya ke Bunda Rahmah. Ananda yang soleh dan soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya, cara mensucikan pakaian dan badan jika terkena najis. Kemudian selanjutnya mensucikan tanah. Mensucikan tanah atau lantai. Ini dulu juga pernah terjadi ya, pernah terjadi. Di Indonesia mayoritasnya itu mazhabnya Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Jadi sangat memperhatikan sekali terkait masalah kebersihan. Sangat. Bahkan Imam Syafi'i itu ya, di dalam kitab fikih-fikih beliau sangat keras sekali dalam hal kebersihan, dalam hal bersuci. Sangat keras sekali beliau dalam hal bersuci. Jadi kalau misalnya begini ya Gi ya, kalau misalnya nih ada najis di lantai atau di tanah, cara mensucikannya adalah pertama, ya misalnya nih ada benda najis ya di lantai atau di tanah. Cara menghilangkan najisnya, pertama jangan langsung disiram, jangan langsung disiram dengan air, tapi buang dulu najisnya. Ya, kalau langsung disiram dengan air, misalnya nih, maaf, ada bangkai kucing, ya kan? Nggak mau ngambil bangkainya, langsung disiram air dengan air, enggak. Kalau langsung disiram dengan air, maka ia akan menyebarkan najis-najis ke yang lain. Ya, pertama ambil benda najis tadi, bangkai tadi, itu kan najis tuh. Ambil bangkai tadi, kemudian buang, ya, buang, ya, terserah mau buang kemana gitu ya, buang jauh-jauh, ya. Buang jauh-jauh najis tersebut. Nah, setelah itu baru disiram, ya, baru disiram dengan air. Pernah kan masih ingat kisah seorang Arab Badui yang kala itu kencing, ya kan? Kencing di pojok masjid. Kemudian di sana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada para sahabat, ya. Badui tersebut kencing di situ. Ketika kencing tersebut, para sahabat ini mau marah nih kepada Arab Badui tadi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, da'uhu, wahariku ala baulihi sadlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Fa innama bu'istu muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Ya, muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia. Pas ketika Badui tersebut kencing, para sahabat ingin memberhentikannya dan marah-marah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, da'uhu, biarkan dia, biarkan dia.
Karena yang kencingnya orang Badui nggak ngerti, gitu kan. Kalau dilarang, nanti malah menyebar air kencingnya itu kemana-mana. Sehingga bertambah banyak ya tempat-tempat yang terkena najis dari air kencingnya tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia, karena dia itu Badui, nggak ngerti. Biarin dulu, kata Rasulullah SAW. Hanya kata Rasulullah SAW, siramkanlah setimba besar atau setimba kecil air ke atas bekas kencingnya Badui tadi, itu kan. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus itu untuk memudahkan dan bukan untuk mempersulit. Nah, jadi kita ambil kesimpulan kalau ada benda najis ya di atas lantai atau di tanah, maka cukup disirami sampai najis tersebut hilang ya. Itu caranya. Ya, kalau yang kemarin kita sudah jelaskan kan? Ya, kalau kencing bayi ya, sudah saya jelaskan waktu itu. Kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan itu berbeda ya. Ya, berbeda. Kalau kencing bayi laki-laki ya, kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali makan nyusu ya, ASI ya, belum makan apa-apa hanya ASI ibunya ya, maka cukup memercikkan air ke area yang dikencingi bayi laki-laki tersebut. Tapi kalau bayi perempuan itu dibersihkan ya, dibersihkan dan dicuci. Beda ya. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, mensucikan kulit bangkai. Nah, kalau mensucikan kulit bangkai itu sudah saya jelaskan juga di bab sebelumnya, yakni dengan cara apa coba? Dengan cara menyamaknya. Dan cara menyamaknya. Mensucikan kulit bangkai itu caranya adalah dengan menyamaknya. Ketika dikulitin, nah, dibersihkan, sudah suci. Sudah suci. Kemudian selanjutnya yang keempat, mensucikan benda mengkilap yang tidak menyerap air. Seperti cermin, pisau, ya, kuku, tulang, kaca, dan peralatan yang berminyak, maka mensucikan hal tersebut adalah dengan cara apa? Menggunakan air. Dengan cara menggunakan air. Bersihkan. Ya. Ya. Misalnya di kaca jendela, ya, mungkin ada najis atau apa, caranya adalah cukup dengan air. Semprotkan dengan air, lap setelahnya. Itu insya Allah suci. Kemudian yang kelima, sandal. Mensucikan sandal ya. Cara mensucikan sandal yang terkena najis adalah dengan menyiramnya dengan air dan juga bisa menggosok-gosokkannya ke tanah ya. Jadi kalau ada benda najis ya bisa disiram dengan air atau menggosok-gosokkannya ke tanah. Itu cara mensucikan sandal. Cara mensucikan sandal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Faruk. Assalamualaikum Faruk. Faruk, Ustadz mau tanya. Tadi kan Ustadz sudah jelaskan Faruk terkait apa namanya cara mensucikan dari najis ya. Kalau misalnya nih di pakaiannya Faruk ya atau di badannya Faruk tuh ada benda najis, bagaimana cara mensucikannya Faruk? Cukup pakai air. Pakai apa? Pakai air. Oh ya. Kalau pakaian berarti pakai air ya, dicuci ya. Dicuci.
Nah, makanya kita tuh ada kayak gini ya. Nah, mencuci pun Ananda yang soleh dan soleha, ya, ini perlu Ustaz jelaskan ya. Mencuci pun perlu juga nih. Jadi tidak asal mencuci pakaian. Jadi kalau kita mencuci pakaian, pertama tuh kan, karena antara satu pakaian lainnya itu kan bercampur tuh. Ada pakaian yang itu najis, pakaian ini enggak najis. Ya, ketika dicampur di mesin cuci, maka ada najis-najis itu bercampur jadi satu gitu kan. Nah, pertama cuci dulu. Cuci dulu. Kalau ada mesin cuci ya, cuci. Kemudian cuci kedua ya. Setelah dibuang airnya, maka diisi lagi mesin cuci tersebut dengan air kan, dibersihkan lagi ya, dibersihkan lagi, kemudian dibuang lagi airnya, dibersihkan lagi sekali lagi, baru boleh menggunakan molto. Atau kalau yang tidak punya mesin cuci ya, biar tidak terkena najis dan terhindar dari najis pakaian tersebut ya, sisi pertama setelah dicuci ya, direndam, dibuang airnya itu air rendaman tadi, kemudian dikasih air lagi ya bersama sabun, kemudian dicuci bersih, kemudian dibilas ya, dibilas secara menyeluruh, terus kemudian kan ada air keran tuh. Nah, ada air keran atau menggunakan centong satu-satu ya, satu-satu atau dalam ember ya. Masukkan air ke dalam ember, masukkan air ke dalam ember, itu kan, ember kecil misalnya kan. Udah satu pakaian satu. Cukup satu celup, prek, sudah. Airnya dibuang. Karena kalau satu ember tersebut dipakai untuk beberapa pakaian, takutnya ada najis-najis lain yang menempel di pakaian tersebut. Hati-hati, karena ketika kita beribadah kepada Allah, kita dituntut untuk bersih total. Pakaian kita, badan kita, dan tempat ibadah kita. Ya, mencuci pakaian pun begitu. Ya, tidak asal mencuci. Ya, barakallahu fikum. Bagus ya, Ananda. Kemudian Ustaz ingin tanya, siapa nih? Fatin. Ya, saya ingin tanya Fatin Muhammad Kenzi. Fatin Muhammad Kenzi. Tadi Ustadz jelaskan ya. Ustadz sudah jelaskan tadi terkait mensucikan sandal. Ya, bagaimana cara mensucikan sandal yang terkena najis? Digosok pakai tanah. Digosok pakai tanah. Terus? Dibersihkan. Bersihkan pakai apa? Pakai apa? Menggunakan apa? Dengan air. Air, betul. Ya, pertama adalah ya, ketika sandal kita itu terkena najis, maka cukup kita menyiramnya dengan air. Alhamdulillah ya, kita siram dengan air, kita yakin najisnya hilang, udah cukup. Atau ada pendapat lain yang mengatakan boleh dengan menggosok-gosokkan. Misalnya nih lagi pakai sandal nih, itu kan ya digosok-gosokkan ke tanah itu menurut ulama lain sudah termasuk cara mensucikan najis yang ada di sandal, ya kayak gitu. Cuman pendapat kuatnya adalah dengan menggunakan apa? Air, dengan Air. menggunakan air. Masya Allah. Oke, sekarang sudah jam berapa? Masih ada 10 menit lagi. Oke. Hari ini Ustadz belum masuk ke hadisnya ya. Insya Allah Ustadz mulai hadisnya pekan depan insya Allah. Oke. Oke, Ustadz coba ulang-ulangi lagi dari pembahasan Ustadz tadi ya. Biar Ananda semuanya paham. Oke. Ustadz ingin tanya Huzaifah ya. Ananda Huzaifah. Tadi Ustadz menjelaskan terkait
Bagaimana cara mensucikan benda yang mengkilap dan tidak menyerap air? Seperti cermin, pisau, kuku, tulang, kaca, dan peralatan yang berminyak. Gitu kan. Bagaimana cara mensucikannya? Disiram air. Masya Allah, tabarakallah. Ya, betul. Cara mensucikannya adalah dengan mencucinya atau menyiraminya dengan air. Ya, ya. Kalau misalnya sudah yakin ketika disiram dengan air tersebut, oh nih, udah nggak ada lagi nih najisnya. Oh, udah cukup. Ya. Tapi kalau masih ada nih kayaknya nih, siram lagi sampai najisnya hilang. Ya, ini air. Oke, oke, oke. Selanjutnya, Ustadz ingin ulang lagi. Tadi juga Ustadz sudah menjelaskan terkait cara mensucikan kulit bangkai. Ya, kulit bangkai. Nih bagaimana nih? Ada yang bisa? Ustadz ingin tanya Nazim. Ananda Nazim. Tadi Ustadz jelaskan terkait tentang mensucikan kulit bangkai. Nih, bagaimana nih cara mensucikan kulit bangkai? Caranya disamak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Caranya dengan disamak. Yang asalnya dia itu najis, ya kan? Bangkai. Tapi kata Rasulullah, kulitnya boleh dipakai, boleh diambil. Cara mensucikannya adalah dengan disamak. Ya, dikulitin. Udah. Disamak, dikulitin, dibersihkan. Udah. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Nah, ini binatang apa coba? Selain binatang yang diharamkan oleh Allah SWT, dari dua binatang yang diharamkan oleh Allah, apa itu? Anjing dan babwan itu ya, yang bab itu. Kecuali dua itu. Jadi nggak boleh diambil atau digunakan kulit dari dua binatang tersebut. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Kemudian terakhir, ya, terakhir, saya ingin tanyakan adalah kalau kita dijilat, ya, anjing atau terkena air liur anjing, bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara mensucikannya? Ustadz mau Fatin sudah tadi ya? Apa ya? Danis. Danis. Danis sudah ya tadi ya? Danis. Danis, bagaimana cara mensucikan atau menghilangkan najis ya, dari jilatan anjing? Pakai air campur tanah. Pakai air berapa kali? Tanah. Nggak kedengeran, Ustaz. Oke, Ustadz mau tanya, bagaimana cara menghilangkan najis atau mensucikan jilatan anjing? Misalnya nih kita nauzubillah ya, kita dijilat anjing misalnya. Itu bagaimana cara mensucikannya? Pakai tanah sama air. Berapa kali? Berapa kali ayo? Suaranya hilang, Ustaz. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Suaranya hilang. Ya. Dicuci sebanyak berapa? 7 kali. Ya. 7 kali. 7 kali. Salah satunya dengan Tanah. tanah Suaranya yang dicampur. putus-putus, Ustaz. Ya. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, yang dicampur dengan air. Jadi 7 kali. Nah, itu tuh salah satunya ya. Barakallah. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, alhamdulillah. Ananda yang soleh dan soleha, kita sudah jam ini ya, jam 17. Sebelum Ustaz tutup,
Ustadz ingin ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Kira-kira yang Ustadz sampaikan tadi bisa dipahami? Bisa? Insya Allah. Ada yang ingin bertanya? Yang kurang paham? Nah, insya Allah ya. Nanti bisa ditampung pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan pekan depan insya Allah. Baiklah Ananda Ustadz yang soleh dan solehah, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Pekan depan, siapa kira-kira Bunda Rahmah yang akan memimpin doa kita? Ananda Zaki mungkin ya Ustaz. Iya, insya Allah. Jadi tadi sudah ditentukan sama oleh Bunda Rahma. Insya Allah pekan depan yang akan memimpin doa adalah Ananda Zaki ya, insya Allah. Ananda yang soleh dan solehah, diulang kembali materi hari ini yang Ustaz sampaikan kepada Ananda dan dipraktekkan ya, dipraktekkan dalam keseharian Ananda yang terkait masalah najis ini. Karena kan kita tak terlepas ya, terlepas dari itu, ada saja. Maka sebelum sholat diperiksa kebersihan badan, pakaian dan tempat kita, gitu kan? Karena syarat mutlak diterimanya ibadah kita adalah dengan suci dan bersih dari pakaian, dari pakaian kita, terus badan kita dan tempat ibadah kita ya. Oke, barakallahu fikum. Insya Allah bertemu lagi di pekan depan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah Ananda semua dalam menuntut ilmu dan dibukakan pintu pemahaman yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan syarahkan hati Ananda dalam memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari Ustadz. Kita bertemu lagi pekan depan. Semoga Allah memberikan nikmat kepada kita lagi untuk bertemu, nikmat kesempatan di pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Kita baca sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa fikum jazakumullahu khairan. Ya Ustadz, tinggal ya. Ya, ketemu pekan depan ya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa fikum jazakallah. Faruk, Huzaifah, Hanif. Naam, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum ya.